Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah tidak lupa kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Meningkatkan iman dan takwa adalah suatu keharusan, dan hal ini adalah hal yang sangat penting di dalam Islam. Meningkatnya keimanan seseorang, meningkatnya ketakwaan seseorang itu akan berguna bagi dirinya dan juga masyarakat sekitarnya. Keimanan akan berguna bagi diri seseorang kaum muslimin dan juga masyarakat sekitarnya, bahkan dalam konteks sebuah kota maupun negeri, bahwa keimanan suatu masyarakat adalah hal yang sangat penting. Oleh karena berbagai macam musibah itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala penduduknya itu beriman dengan sungguh-sungguh dan memohon ampun kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Di samping itu pula orang yang beriman atau penduduk sebuah negeri yang beriman, Allah akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, alladzina yu'minuna alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman dalam hal ini adalah kesyirikan. Jika sebuah penduduk negeri atau masyarakat, bahkan individu, jika beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, dengan iman yang bersih, tidak dicampurkan dengan kezaliman dalam hal ini adalah kesyirikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam kisahnya Luqman, ya bunayya inna syirka la zulmun azim. Janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Zalim di sini adalah kesyirikan. Jika seseorang maupun suatu penduduk beriman, Allah akan memberikan suatu kebahagiaan di dalam hidupnya dunia dan akhirat. Karena iman ini adalah berguna bagi dirinya dan juga penduduk di sekitarnya. Sebagaimana juga Allah mengungkapkan di dalam Al-Qur'an, falaula kanat ummatun qaryatun amanat fa'nafaha imanuha illa qaumi Yunus.
lama amanu kasabna anhum azabal hijji min hayatid dunya fil hayatid dunya wa tamatnahum ilahin. Quran surat Yunus 98. Mengapa tidak adakah penduduk sebuah negeri yang beriman, di mana keimanannya itu bermanfaat bagi kaum itu ataupun bagi dirinya, kecuali kaum Yunus, illa kaum Yunus, kecuali kaum Yunus, kata Allah. Tatkala kaum Yunus ini beriman kepada Allah, kemudian Allah menyingkirkan azabil hijji fil hayatid dunya, azab yang menghinakan atas diri kaum Nabi Yunus, diangkat oleh Allah, tidak jadi untuk diberikan azab oleh Allah karena kaum Yunus beriman dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mata'nahum ilahin. Kemudian Allah memberikan kesenangan kepada kaum Yunus sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dari ayat ini Nabi Yunus alaihissalam memberikan pelajaran kepada kaumnya, memperingatkan kepada kaumnya tentang pentingnya keimanan dan keislaman. Namun kaumnya Nabi Yunus ini mengingkarinya, sehingga Nabi Yunus menyampaikan kepada kaumnya bahwa Allah akan menghadapnya dalam 3 hari ke depan. Kemudian Yunus meninggalkan kaumnya dengan menumpang suatu kapal laut atau perahu. Disayangkan kapalnya sudah penuh sehingga diundi kapalnya yang ditumpangin Nabi Yunus alaihissalam. Dilalah Nabi Yunus sudah beberapa kali diundi, maka Nabi Yunus harus menjeburkan ke laut agar keseimbangan kapal lautnya bisa terjamin sehingga tidak menimbulkan kecelakaan. Sementara kaumnya Nabi Yunus begitu melihat tanda-tanda akan datangnya azab oleh Allah, maka kaumnya Nabi Yunus, dia bertanya kepada salah satu orang ulama yang masih tersisa di zaman itu, "Wahai Syekh, apakah yang dikatakan Yunus itu benar?" Kemudian saya mengatakan, jika kita akan diazab oleh Allah, jika Yunus masih berada di tengah-tengah kita, berarti Yunus adalah dusta. Jika Yunus telah meninggalkan kota ini, meninggalkan kita, berarti perkataan Yunus itu adalah benar dan azab akan segera datang. Menurut Mufasir, begitu azab Allah akan turun sekitar 1/3 mil menurut pendapat Mufasir, maka kaum Nabi Yunus bersegera menuju tanah gundukan atau tanah pegunungan, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Akhirnya tobatnya kaum Yunus dan juga keimanannya Nabi Yunus Allah terima, maka azab Allah disingkirkan dari kaum Nabi Yunus, sehingga selamatlah kaum Nabi Yunus ini dari azab Allah Subhanahu wa taala. Illa kaum Yunus, hanya kaum Yunus inilah yang diberikan oleh Allah. Begitu ada tanda-tanda azab, Allah segera menyingkirkannya. Dan Allah memberikan kepada kaum Nabi Yunus adalah kesenangan hidup sampai batas ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di sini kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwa keimanan seseorang dan penduduk adalah suatu hal yang sangat penting untuk menjauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, baik azab dunia maupun azab di akhirat. Di samping berguna keimanan itu juga ternyata keimanan akan mendatangkan rezeki, akan mendatangkan kehidupan yang baik, kehidupan yang menenteramkan, kehidupan yang menyenangkan sampai dengan batas waktu yang telah Allah tetapkan, yaitu ajal bagi seseorang maupun suatu kaum. Hadirin yang dimuliakan Allah, Wonosobo adalah penduduk miskin. Nomor 2
Setelah Kebumen, artinya orang miskin sangat banyak di kabupaten kita ini. Sampai beberapa tahun, bahkan 5 tahun lebih untuk menuntaskan kemiskinan. Tapi ternyata bertambah miskin orang banyak di kabupaten kita ini. Kalau kita lihat alam sekitar kita tidak menunjukkan bahwa kabupaten kita ini adalah miskin. Ternyata faktanya miskin. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa'aznahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk suatu kota beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan berkahnya dari langit dan dari bumi. Dari langit diturunkan hujan yang bawa berkah, bukan hujan yang membawa bencana. Jelas hujan akhir-akhir ini banyak hujan di kabupaten kita yang membawa bencana. Hujan sedikit longsor, bahkan di pegunungan seperti kota kita ini banjir bandang belum lama terjadi. Belum lagi kita yang tertimpa hujan yang tidak seberapa, menjadi badan kita ini masuk angin dan sakit. Ini adalah hujan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyadari hal ini, tentunya kita sebagai orang yang beriman, apalagi pemimpin kabupaten kita adalah orang yang bersarjana agama atau berpendidikan agama tentunya. Jika melihat hal ini di kabupatennya miskin, kenapa tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan di kabupaten ini. Begitu juga ketakwaan akan membawa manfaat. Di samping mendatangkan suatu keberuntungan dan rezeki, terhindar dari bencana. Dalam konteks kemasyarakatan, ketakwaan adalah peduli dan mau memberi. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Ciri orang bertakwa adalah dia mau berbagi dalam kondisi sempit maupun lapang. Kemudian bagi orang yang bertakwa, dia tidak mudah marah kepada saudaranya yang telah menjolimi dirinya. Dia mampu menahan amarah dan mau memaafkan saudaranya. Memaafkan dengan hati yang ikhlas kepada saudara. Inilah manfaat bagi orang yang iman dan bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wal udwana ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'us rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Fa ya ayyuhal ikhwanu fiddin usikum wa iyaya bittaqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Jelaslah bahwa keimanan seseorang, keimanan penduduk dan ketakwaannya adalah bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Manfaat takwa bagi dirinya adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan urusannya. Segala persoalannya dimudahkan oleh Allah. Ini adalah bentuk keuntungan yang diperoleh dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini moga-moga kita termasuk orang-orang yang selalu memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita. Bagaimana cara memperbaiki iman takwa kita? Ngaji. Tanpa ngaji kita tidak akan bisa memperbaharui dan meningkatkan iman dan takwa kita. Maka carilah guru ngaji dan kita tetapkan. Kalau dalam kehidupan dunia saja kita ini punya yandas 12 tahun, kenapa kehidupan di akhirat yang seumur hidup kekal di dalamnya kita tidak punya standar pendidikan dasar agama? Kudunya lebih dari 12 tahun, kalau bisa 18 tahun kita menggeluti agama. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar dibimbingnya kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma liqarribuna ila hubbik. Allahumma asin akibatana fil umri kulliha wa ajirna min izzati dunya wa ajabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la